Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran melalui program Bible Learning. Kita belajar seri pengakuan iman. Dan tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh belajar memahami tentang dasar-dasar iman kita, agar kita semakin kuat dalam mengiring Tuhan. Di akhir zaman ini kita mengetahui ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita harus belajar memahami agar iman kita boleh diperkuat, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar akan Engkau dan juga kebenaran firman-Mu. Ajari kami memahami setiap firman-Mu di dalam hati iman percaya kami Tuhan, agar kami semakin kuat dalam pengiringan kami kepada Engkau. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami untuk kami memahami setiap firman-Mu, dan nama-Mu dipuji dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati kami ini, kami siapkan kehidupan kami untuk menerima firman-Mu, dan agar kami dapat melakukan hidup kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar seri pengakuan iman tentang Alkitab adalah firman Allah. Ini adalah bagian yang pertama. Nanti bagian kedua di minggu depan. Dan di pembelajaran hari ini kita memahami tentang apa sih pengakuan iman kita. Dan yang pertama, pengakuan iman tentang Alkitab adalah firman Allah. Saya baca terlebih dahulu. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri atas 66 buku Kejadian sampai dengan Wahyu. Ini adalah pengakuan iman tentang Alkitab adalah firman Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang Alkitab adalah firman Allah, maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah siapakah Allah yang berfirman di dalam Alkitab. Karena ada banyak orang yang memahami Allah itu ia adalah nama. Jadi Allah itu adalah nama, sehingga agak sedikit ada kesalahpahaman di dalam memahami Alkitab. Jadi Alkitab ini dimaksudkan, ditujukan untuk memperkenalkan Allah yang hidup, Allah yang benar. Dan Allah ini punya nama. Apakah Allah ini adalah nama atau bukan? Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15 kita akan belajar tentang siapakah Allah itu. Saya akan bacakan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Kata Allah yang dituliskan di dalam Keluaran ini saya berikan tanda merah. Ada 8 kata ya. Di ayat 13 ada 2 kata, ayat 14 1 kata, kemudian ayat 15 ada 5 kata. Jadi ada 8 kata yang menunjukkan tentang Allah. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, di sana disebutkan bahwa Musa saat itu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, nanti kalau orang Israel itu bertanya, Allah yang akan menolong kami, Allah yang mengutus Musa, ya, mengutus aku Musa kepada mereka bangsa Israel, itu namanya siapa?" Jadi ketika nanti kalau aku menyampaikan ini loh, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu, kemudian bangsa Israel bertanya, siapakah namanya? Ya, Musa mempertanyakan, siapakah namamu Tuhan, supaya aku bisa memberi jawab kepada mereka.
Dan pada ayat yang ke-13 ini menunjukkan bahwa Allah yang dimaksud dalam teks bahasa Indonesia tadi dengan saya kasih warna merah itu bukanlah nama. Karena pada ayat 13 itu Musa bertanya namanya, ya. Allah, siapakah namamu? Jadi Allah yang tertulis itu bukan nama. Itu adalah seperti sebutan kepada pribadi yang menciptakan langit bumi, yang berdaulat atas seluruh isi dunia ini. Jadi itu adalah sebutan kepada pribadi yang ilahi, gitu ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-14 kemudian Tuhan memberikan jawab kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Nah, itulah yang Tuhan katakan, memperkenalkan namanya, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Jadi nama itu sudah diperkenalkan, ya. Aku adalah Aku, Akulah Aku. Dan di dalam ayat yang ke-15 Tuhan menyampaikan lagi kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Jadi ada kata Tuhan di situ. Kalau kita lihat di sana ada saya kasih teks berwarna biru gitu ya, ada saya kasih kotak berwarna merah. Ada sinergitas antara aku adalah aku, akulah aku dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan menyampaikan Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi Tuhan ini adalah nama Allah nenek moyang bangsa Israel. Tuhan ini adalah Allahnya Abraham. Tuhan ini adalah nama Allahnya Ishak. Tuhan ini adalah nama Allahnya Yakub. Karena di situ ayat 15 dikatakan itulah namaku. Jadi nama yang diperkenalkan Tuhan kepada Musa adalah Tuhan, ya. Kita penasaran mungkin maksudnya apa begitu ya. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan kepada pribadi. Tapi ternyata kebalik. Allah itu bukan nama. Namanya adalah Tuhan, ya. Kalau kita lihat di dalam teks asli bahasa Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam bahasa Ibrani, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 di sana ada dua kata dengan menggunakan kata God, ya. Kemudian pada ayat 14 satu kata, kemudian di ayat 15 ini ada 5 kata. Jadi sama ya dengan yang tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena ini diterjemahkan bahasa Indonesia dari Alkitab bahasa Ibrani dan juga bahasa Inggris. Dan kita lihat di dalam kata God itu, bahasa Ibraninya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama adalah Elohim. Jadi kata Elohim itu adalah bukan nama tetapi sebutan kepada pribadi ilahi. God itu adalah sebutan kepada pribadi ilahi, bukan nama, gitu ya. Dan namanya apa? Namanya di dalam ayat yang ke-14 disebutkan. Saya sudah kasih warna kotak warna ungu ya, 14 dan 15. Di sana I am who I am. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ehyeh Aser Ehyeh. Ya, I am Ehyeh. Dan kata Tuhan yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-15 di sana dituliskan dengan 4 buah huruf. Dan 4 buah huruf ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah huruf Y, H, W, H, ya, Yod, He, Waw, dan He. Dan ketika orang membaca, jadi kalau kita orang Indonesia membaca, biasanya dibaca dengan kata Yahweh atau Yehova. Tetapi orang Yahudi tidak mau menyebutkan nama itu karena itu dianggap sebagai nama yang begitu kudus, yang sakral. Sehingga orang Yahudi tidak menyebutkan. Apa sebutannya nanti kita akan pelajari, ya. Jadi dengan ini kita bisa melihat bahwa dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15 kata Allah yang dimaksudkan dalam teks bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia tadi bukan nama, tetapi adalah pribadi ilahi yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan isinya, yaitu God. Dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Dan siapa namanya? Dalam ayat 14 dijelaskan namanya adalah Ehyeh Aser Ehyeh. I am who I am. Aku adalah aku. Dan dalam ayat yang ke-15 di sana dijelaskan lebih spesifik lagi bahwa I am who I am is YHWH. Yahweh. Tetapi orang Ibrani, orang Yahudi tidak mau menyebutkan nama Allahnya dengan sembarangan. Sehingga ketika mereka menyebutkan nama
ada nama tertulis YHWH, maka mereka akan menyebut atau mengucapkan, membacanya adalah Adonai. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, loh kok seperti itu sampai segitunya? Ya begitulah pandangan orang Yahudi, orang Ibrani tentang Allah itu begitu sakral, begitu mulia, sehingga mereka tidak berani mengucapkan namanya sekalipun. Bahkan ketika mau menuliskan nama itu, ketika menyalin kitab-kitab Taurat begitu ya, perlu ada sikap yang begitu sakral gitu ya, harus membasuh tangannya beberapa kali. Jadi itu yang harus mereka lakukan. Oke. Dan arti dari kata Adonai itu adalah Tuhan. Artinya adalah Tuhan ya. Kemudian di dalam Wikipedia saya mencari informasi kata Adonai, bentuknya jamak dari kata Adon, berarti Tuhan, pemilik, penguasa, junjungan. Jadi ini dia bukan tuan biasa seperti tuannya manusia begitu ya, tuannya secara manusia, bukan. Dia adalah pribadi yang menguasai seluruh kehidupan manusia. Dia adalah pribadi yang memiliki seluruh kehidupan manusia, yang layak dijadikan junjungan. Sehingga ada perbedaan antara sebutan Tuhan dengan Adonai ya, Tuhan manusia dengan Tuhan ilahi. Ini adalah Tuhan ilahi. Sehingga dalam bahasa Ibrani-nya Adonai ini, kata ini merupakan kata bentuk jamak tapi diberi akhiran pemilik orang pertama tunggal. Jadi sekalipun katanya bentuk jamak tetapi akhirannya adalah akhiran orang pertama tunggal. Dan secara harfiah mungkin disebutkan tuanku gitu ya. Itu kalau manusia. Tetapi karena ini Tuhan, kata Yahweh diucapkan Adonai, berarti ada harus dibedakan antara Tuhan manusia dengan Tuannya ilahi. Sehingga dituliskan dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin supaya membedakan antara Tuhan manusia dengan Tuhan ilahi, diberi kata H di tengah-tengahnya. Jadi menjadi kata Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris masih sama, God begitu ya. Jadi ada seperti ungkapan untuk membedakan Tuhan ini bukan Tuhan secara manusiawi, tetapi ini Tuhan ilahi yang begitu luar biasa. Dan kenapa orang-orang Israel menganggap Allahnya itu adalah sebagai Tuhan gitu ya, karena mereka menyadari kekurangan kelemahan hidup mereka. Mereka hanya bisa menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Dan itu sebagai satu bentuk yang pengabdian diri, bahwa hidup mereka harus diberikan sepenuhnya kepada penguasa, kepada majikan yang berkuasa atas seluruh hidupnya. Sehingga bahkan namanya pun tidak berani mereka sebut dengan nama. Mereka hanya bisa menyebut dengan gelar, yaitu Adonai. Jadi Bapak Ibu, dengan hal ini kita boleh belajar bahwa Alkitab itu adalah firman yang disampaikan oleh Allah, dan Allah itu bernama YHWH, Yahweh, atau yang disebut oleh orang Israel adalah Adonai. Itulah namanya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah memahami bahwa namanya adalah nama yang begitu mulia, nama begitu kudus. Bagaimana praktek kehidupan kita? Ya, kita harus belajar untuk memahami. Jadi kalau untuk nanti apakah namanya ini harus kita ganti begitu ya dengan nama Yahweh atau tidak, itu nanti kita akan pelajari pada seri yang selanjutnya. Hari ini kita belajar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Tetapi ada orang yang berpikir begini, kalau Alkitab adalah firman Allah, kok di dalamnya ada perkataan manusia? Kok di dalamnya ada perkataan setan? Sekarang saya ingin bertanya, apakah firman Allah itu harus literal? Apakah firman Allah harus merupakan kalimat langsungnya Tuhan? Ya, karena ada orang yang berpikir bahwa kalau firman Allah berarti yang tertulis itu harus perkataan langsung, artinya ditulis dalam kalimat langsung. Kalimat langsung itu bukan kalimat dengan kata dia, katanya begitu ya. Kalimat harus aku, yaitu kalimat langsung. Apakah harus kalimat langsung? Dan Alkitab tidak menjelaskan bahwa firman Allah yang dimaksud harus secara langsung, kalimat langsung ditulis begitu. Kenapa demikian? Ya, kenapa sih kalau Alkitab itu firman Allah, kemudian
tidak langsung pun itu pun disebut sebagai firman Allah. Kenapa kalau perkataannya di situ ada tertulis perkataan manusia, ada kisah-kisah sejarah dan sebagainya, itu masih disebut firman Allah? Kenapa bisa begitu? Ya, jawabannya adalah karena Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16 kita akan melihat penjelasannya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita pelajari ayat ini, dijelaskan bahwa kitab suci itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ada proses pengilhaman yang dikerjakan oleh Allah kepada para penulis kitab suci, kepada nabi-nabi, kepada para rasul. Jadi ini bukan orang-orang yang sembarangan yang menuliskan firman Allah ini, bukan orang sembarangan. Tuhan menunjuk secara langsung siapa yang layak untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhan yang menunjuk secara langsung nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Dan dibuktikan dengan apa? Kitab suci yang ada merupakan kitab yang pada masa itu adalah perjanjian lama yang sekarang. Kitab suci yang dipercaya oleh orang-orang Israel, di situ ada Timotius dan Rasul Paulus, itu adalah orang-orang pada masa abad pertama ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka masih hidup tidak terlalu jauh begitu ya. Sekitar masih zamannya hidup sampai tahun ke-100. Jadi dari tahun ke-30 sampai tahun 100 mereka masih hidup di masa-masa dekat dengan masa Tuhan Yesus. Dan masa itu kitab suci yang dianggap sebagai tuntunan kehidupan iman mereka adalah kitab-kitab yang dari perjanjian lama. Yaitu ada kitab-kitab Taurat ya, yang ditulis oleh Musa. Kemudian kitab Mazmur, Amsal, jadi pujian nyanyian, Ketuvim ya, itu yang sebagian besar dari Raja Daud. Kemudian juga dari Raja Salomo. Kemudian dan juga dari Neviim atau kitab nabi-nabi seperti kitab Yesaya. Kenapa kitab itu ternyata menuntun mereka, Timotius yang saat itu ditujukan, yaitu menuntun Timotius dan orang-orang yang bersama dengan dia kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Perjanjian lama ternyata mengarahkan menuju keselamatan dalam Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, apa yang dia jalani selama di dunia ini, itu semuanya menggenapkan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Mulai dari Taurat gitu ya, Musa menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Musa menyampaikan sendiri tentang akan datangnya seorang yang seperti aku gitu ya. Jadi kemudian Raja Daud yang menulis Mazmur gitu ya, juga menyampaikan tentang akan datang keturunannya Daud, tetapi dia menganggap Daud itu sebagai keturunannya nanti itu sebagai tuannya. Jadi menganggap bahwa dia adalah Allahnya ya. Daud sudah memperkenalkan akan datangnya sang juru selamat. Kemudian Nabi Yesaya, Nabi Mika, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil juga menubuatkan tentang kelahiran, bahkan sampai kematian Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, inilah merupakan sebuah kebahagiaan kita. Kenapa tulisan-tulisan itu bisa mengarahkan kepada masa depan yang belum terjadi ya. Ribuan tahun belum terjadi sudah dinubuatkan terlebih dahulu tentang kehadiran sang juru selamat. Dan itu terjadi karena tulisan-tulisan itu diilhamkan oleh Allah, sehingga ada manfaat untuk
mengajar, ada manfaat untuk menyatakan kesalahan, ada manfaat memperbaiki kelakuan, ada manfaat mendidik orang dalam kebenaran, ada manfaat untuk mengarahkan hidup mereka kepada jalan keselamatan. Ya, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi Alkitab itu betul-betul diilhamkan oleh Allah, ya, sehingga apa yang terjadi pada masa lalu menubuatkan hal yang akan datang itu pasti akan terjadi. Oke. Kata dinubuatkan dari kata theopneustos, itu dalam bahasa Inggris artinya adalah God breathed, ya, atau dinafaskan oleh Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 15 sampai 16 tadi, kata diilhamkan itu dari theopneustos, itu dari dua kata, yaitu dari kata theos dalam bahasa Inggrisnya God, yaitu Allah. Ini bukan nama tapi sebutan kepada pribadi ilahi, ya. Dan pneuo artinya meniup, bernafas dengan kuat. Jadi makna lain diilhamkan adalah dinafaskan secara ilahi oleh Allah atau diberi inspirasi oleh Allah. Jadi Allah membuka pikiran para nabi, para rasul untuk menyampaikan dan menuliskan firman-Nya. Jadi bukan cuma didikte begitu, bukan Allah mendikte para rasul, para nabi, tetapi Allah menyampaikan inspirasinya kepada para nabi, membuka pikiran dari para nabi, para rasul, sehingga ketika Allah menyampaikan firman-Nya, para nabi, para rasul menuliskan secara detail apa yang terjadi, kemudian apa yang terjadi sebelum dunia diciptakan pun yang Musa nggak tahu begitu, ya. Tuhan menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh manusia, dan Musa memahami semuanya itu karena Tuhan yang memberitahunya. Jadi kisah-kisah seperti kisah penciptaan, kemudian masa-masa yang manusia pun tidak tahu bagaimana cara saya diciptakan, itu detail diceritakan. Urut-urutan penciptaan detail diceritakan secara detail. Jadi apa yang terjadi tentang pengilhaman Tuhan itu betul-betul real, bahwa dibuktikan bahwa yang terjadi kisah-kisah di dalam Alkitab seperti kisah Ayub gitu, ya. Ada perbincangan antara Allah dengan setan. Bagaimana mungkin penulis kitab Ayub ini memahami tentang adanya alasan kenapa Ayub harus mengalami penderitaan kalau bukan Tuhan yang mengilhamkan, kalau bukan Tuhan yang memberitahu, maka penulis tidak akan pernah tahu tentang hal yang tersembunyi, dan itu semuanya dibukakan oleh Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya manusia bisa memahami tentang rancangan Tuhan atas kehidupannya, supaya manusia bisa memahami tentang apa yang terjadi, bahkan yang belum terjadi pun Tuhan sudah sampaikan, agar manusia bisa bertindak kembali kepada jalan yang benar yang daripada Tuhan. Alkitab adalah kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Iman kita itu tidak mengajarkan Alkitab itu harus semuanya kalimat langsung, tetapi penulis dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui inspirasinya Tuhan. Seperti ada yang lewat mimpi, lewat penglihatan, jadi itu semuanya dituliskan. Dan tidak menutup kemungkinan penulis menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu, bahkan kisah-kisah yang terjadi masa depan, ya, di mana di situ bukan kalimat langsung dari Tuhan. Oke, jadi kenapa kalau diilhamkan itu oleh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah? Mengapa sih Roh Kudus? Karena ada banyak orang yang berkata bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus adalah ciptaan. Roh Kudus ya hanya malaikat gitu, ya. Tetapi kalau kita belajar dari 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, kita akan membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekali lagi, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena dorongan Roh Kudus orang-orang menyampaikan nubuat-nubuat yang di dalam kitab suci. Oke, ya. Kata nubuat dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari kata nubuatan adalah propeteia. Kemudian Roh Kudus adalah pneumatos hagio. Jadi
dari kata ini kita bisa ketahui bahwa kata nubuatan itu artinya adalah kebenaran yang diungkapkan tentang masa depan. Jadi nubuatan dalam kitab suci itu mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi kemudian disampaikan. Kalau bukan pribadi yang adikodrati, maka tidak akan mungkin menyampaikan hal-hal, mendorong untuk penyampaian hal-hal yang sifatnya adalah nubuatan-nubuatan dalam kitab suci. Jadi kalaupun itu malaikat, maka kalau Tuhan tidak berkehendak, ya malaikat tidak bisa apa-apa ya. Harus Tuhan sendiri yang mendorong, harus Tuhan sendiri yang menyampaikan. Jadi sebenarnya Roh Kudus ini adalah bagian dari pribadi Tuhan yang menyampaikan firman, yang menyampaikan kebenaran. Dia adalah pribadi adikodrati, ilahi, yang mendorong para rasul, para nabi untuk menyampaikan firman. Oke. Dan kemudian Roh Kudus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8 adalah Roh Allah yang kudus. Jadi Roh Kudus bukan ciptaan, Roh Kudus bukan malaikat. Roh Kudus adalah roh dari Allah yang kudus. Allah itu adalah roh. Iman percaya kita menjelaskan bahwa Allah itu adalah roh. Allah punya roh. Dan saya bacakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ternyata Allah ini memiliki roh, dan roh itu adalah roh yang disebut roh yang kudus. Sehingga ketika roh yang kudus itu disebut dengan Roh Kudus, yang betul itu adalah Roh Kudus. Roh Allah adalah roh Allah yang kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang kudus. Jadi kalau di sini disebutkan Roh Kudus itu kok sudah diberikan kepada kita, berarti apakah roh Allah itu Roh Kudus itu terlepas dari Allah? Enggak. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang manunggal dengan Allah sendiri. Kita tidak bisa menampik, jadi kita tidak bisa menolak bahwa Allah itu bisa hadir dimanapun juga. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, wah nggak bisa, Allah itu hanya di satu tempat gitu ya, karena dia adalah pribadi yang mulia, tidak bisa di mana-mana ya, berarti kita membatasi Allah. Kalau Allah yang seperti itu bukan Allah. Allah yang sejati, dia bisa punya kuasa dimanapun. Dia bisa hadir di dalam kondisi apapun, dia berkenan hadir. Sekalipun kehadirannya kalau kondisinya dosa, kehadirannya orang-orang yang berdosa akan mati ya. Dia bisa hadir, dia bisa tidak dikalahkan dengan kondisi yang ada. Jadi Allah itu berkenan hadir ketika Roh Kudus diberikan kepada manusia. Peristiwa itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa ketika nanti aku naik ke sorga, maka kamu akan menerima roh kebenaran, Roh Kudus ya, penolong yang lain. Dan nubuat itu benar-benar terjadi pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50, yang merupakan perayaan panen gitu ya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dirayakan dalam bentuk luar biasa. Orang-orang Israel dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem, dan di situ orang murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa. Dan itu adalah hari ke-10, tepat pada hari ke-10 setelah mereka berdoa sekian lama menantikan janji Tuhan Yesus. Dan pada hari itu Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal, tapi merupakan bahasa daerah dari negara-negara lain. Sehingga orang-orang dari negara-negara itu bisa melihat, oh kok bisa orang yang tidak terpelajar, orang Galilea, kok bisa mengungkapkan perkara-perkara besar Tuhan dengan bahasa-bahasa kami yang dari negara-negara lain. Itu suatu perbuatan ajaib Tuhan, di mana itu satu bukti nyata, di mana mereka betul-betul mengalami lawatan Roh Kudus. Ada seperti lidah-lidah api menyala di atas kepala mereka. Jadi cara Tuhan begitu luar biasa. Kenapa Roh Kudus diberikan? Karena Tuhan berkata bahwa
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, tapi berkata, aku tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai ke akhir zaman. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai hidup kita, menolong kita, menuntun kita, agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Karena manusia penuh dengan dosa, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Allah Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita berjalan dalam rancangan kehendak Bapa di sorga. Oke, sehingga disitulah Roh Kudus benar-benar berperan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kata Allah tadi disebutkan dengan kata Theos, ya, ini bukan nama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan ciptaan. Roh Kudus bukan malaikat. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah rohnya Allah yang mengilhamkan firman Allah, ya, kepada hamba-hambanya, para nabi, para rasul, untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Kita sudah memahami bersama-sama bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kita terima itu adalah firman Allah. Alkitab dituliskan bukan dengan kata-kata teks, kata-kata langsung Tuhan, tetapi merupakan pengilhaman Tuhan atas para nabi. Sehingga kalau di situ ada para nabi menceritakan kisah hidup manusia, para nabi menceritakan perkataan dari Daud, perkataan Salomo, perkataan dari nabi-nabi, ya, itu hal yang wajar. Jadi karena apa? Di perkataan itu Tuhan menginspirasikan kebenarannya. Jadi Tuhan menyampaikan inspirasi kebenarannya di dalam perkataan-perkataan yang dituliskan oleh para nabi. Tujuan Alkitab bukan untuk menjadikan Alkitab sebagai kitab suci. Tujuannya adalah untuk membentengi umat-umat Tuhan hidup di dalam jalan kebenarannya, hidup di dalam jalan keselamatannya. Tujuan Tuhan memberikan firman-firmannya bukan untuk mendirikan agama. Jadi sekali lagi jangan sampai kita salah kaprah, bahwa kita harus paham bahwa Alkitab itu bukan untuk menjadikan sebuah agama, bukan untuk menjadikan sebuah kitab yang akhirnya menjadi dasar berdirinya sebuah agama, bukan. Tapi adalah kitab untuk kita bisa memahami bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia, bagaimana cara Tuhan begitu mengasihi manusia. Ya, satu cara yang luar biasa, dan kita harus betul-betul menghargai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Hargai dengan cara kita boleh belajar membaca, merenungkan siang dan malam, dan terlebih lagi melakukan apa yang tertulis di dalamnya, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Itu pembelajaran bagian yang pertama yang dapat kita pahami. Semoga kita boleh dikuatkan iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang ya dan amin. Engkau memberikan kepada kami tuntunan-Mu Tuhan. Firman-Mu Engkau sampaikan kepada hamba-hamba-Mu para nabi, para rasul, untuk kami memahami jalan keselamatan, membawa kami kepada keselamatan yang Engkau sudah kerjakan dan Engkau berikan buat kami. Ajari kami boleh menghargai itu dengan kami boleh membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan Tuhan. Biarlah kami memahami ini adalah bagian dari karya-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami. Bukan cuma Engkau yang ada di sorga, tetapi Engkau berkenan hadir dan menjamah hati batin kami untuk kami memahami, membuka pikiran kami untuk kami tahu isi firman-Mu. Kami bukan cuma menghafal, tetapi kami tahu, kami memahami, dan agar kami melakukannya Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, Allah yang hidup. Bimbinglah kami ya Bapa. Ajari kami berjalan seturut dengan kebenaran-Mu, meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami akhiri perenungan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai dalam perenungan
seri pengakuan iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.